Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Bandung Profesor Edi Setiadi MH, yang kami hormati Bapak Ade dari BNSP, beliau kabar bagian skema lisensi, sorry Bu. Kemudian Mbak Rifa, Pak Andri, ya Pak Andri yang tertarik dengan seragam biru kata Pak. Kemudian teman-teman kami dari SMK Wisata Lembang, Bina Wisata Lembang. Saya perkenalkan rektor kami Pak Edi, Prof Edi ini sudah membina ini sampai lahir Fakultas Kedokteran. Beliau sudah waktu beliau masuk itu LSP itu jadi ada. Perjalanannya sudah rintis, tapi beliau diangkat langsung LSP. Jadi saya itu memegang ketua LSP itu sejak beliau diangkat. Yang pertama itu. Kemudian saya sendiri di sini LSP sebagai ketua LSP Ibu Kiki Zakiah, kemudian teman saya sekretaris LSP Ibu Dr. Nurul Khotijah, sama satu fakultas dengan Prof Edi, satu ilmu. Kalau saya satu ilmu dengan Ibu Dr. ini dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Kemudian ada Pak Kemal, ini ahli dengan bidang film dan fotografi. Memang dia di lab itu ahlinya. Kemudian ada kaligrafi, ada Ica yang selama ini ngurus administrasi. Kemudian di sini ada Ibu Dr. Neneng. Beliau juga nanti yang akan ditaruh ditanya-tanya tentang skema yang dibuatnya dan sebagainya. Kalau mau ditaruh paminte, oke, ya alhamdulillah. Gitu. Kemudian ada Pak Dr. Jejen. Oh ya, amin. 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 Kemudian ada Pak Dekan MIPA, Pak Kudus, Dr. Kudus. Kemudian ada Ibu Aan. Ibu Aan ini bagian perencanaan, juga asesor kami yang rajin dan sregep ya, Mbak Aan. Pada hari ini rencananya Pak Ade nanti akan mungkin nanti akan diterangkan langsung oleh Pak Ade, namun sebelum itu kita dengarkan dulu sambutan dari Pak Rektor menyambut Ibu dan Bapak sekalian yang ada di ruangannya ini, ruang rapat rektor. Mangga Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sudah Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pak Ade Saifuddin, Ibu Arifatul Nurliana dan Pak Andri serta rekan-rekannya, dan Pak Dekannya satu ya, Pak Dekan MIPA, yang utama tentu saja Ketua LSP MIPI dan jajarannya. Alhamdulillah pada siang hari ini juga kita bisa bertemu dengan kawan-kawan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Satu kehormatan bagi kami kedatangan Pak Ade dan kawan-kawan. Betul tadi kata Bu Kiki bahwa LSP di Unisba ini baru ketika saya menjabat sebagai rektor. Jadi kalau dalam struktur tata kelola Unisba ini lembaga itu setingkat fakultas, Pak. Setingkat fakultas, jadi jabatannya setingkat dekan, tapi berada langsung di bawah rektor. Jadi lembaga itu di bawah rektor. Nah, oleh karena itu kami menyadari ketika penerian LSP ini menyadari bahwa mahasiswa ini perlu pengetahuan tambahan. Salah satu tugas utamanya itu. Walaupun saya kesini-sininya membebani Bu Kiki dengan tugas-tugas lainnya. Dari satu skema ke skema lain, kemudian dari internal bisa nggak
paling tidak menatar atau apapun namanya berkolaborasi dengan institusi lain. Ternyata bisa. Kalau ini bisa nanti kita kembangkan lagi gitu ya. Jadi sepanjang saya direktur mungkin tugas tambahan itu banyak lagi begitu ya. Belum selesai. Belum selesai. Nah sekarang Pak Ade CS datang ke Unisba tentu saja dengan tugas yang sudah saya baca ini. Mudah-mudahan kedatangan Pak Ade dan kawan-kawan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Dan tentu saja kami harus banyak belajar dari BNSP karena ini Kiki ini kan ketua pertama dan perintis. Jadi ketua LSP ini baru Kiki saja, belum ada yang lain-lainnya Pak. Belum ada anaknya. Nah, jadi tentu saja kami harus banyak belajar ya, walaupun tadi kemajuan yang sudah dicapai oleh LSP sudah tampak gitu ya, tapi tetap kami perlu belajar lebih banyak lagi sehingga nantinya lingkup LSPU ini bisa lebih luas daripada sekarang. Dan tadi saya janjikan sepanjang saya direktur tugasnya pasti akan bertambah terus menerus, gitu ya. Tidak menjadi berkurang. Itu prinsip saya Pak Ade. Harus berkembang terus. Dan ya itu yang utama. Jadi kami akan belajar kepada BNSP dan terima kasih atas kehadirannya. Walaupun mungkin kami penghormatannya kurang, mohon maaf Pak Ade, gitu ya, kepada tim dari BNSP. Insya Allah mungkin kedepannya juga hal yang berhubungan dengan sertifikasi profesi mungkin LSP Unisba harus sering berhubungan dengan BNSP ya. Apapun itu gitu ya. Kita harus mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BNSP. Sekali lagi selamat datang di gedung Rektorat Unisba. Ini gedung yang tidak bisa dibangun Pak karena heritage. Jadi sebetulnya kita dulu punya rencana 8 lantai, tapi tidak boleh. Nah itu salah satu, kalau sial mungkin tidak ya, tapi sayang saja gitu ya, kita punya lahan tapi tidak bisa. Jadi Unisba ini kampusnya ya beberapa blok dari sini, kampus utama di depan, ada kamar dekana, ada kedokteran, ada sampai di kampus apoteker di mungkin 3 kilo dari sini, masih di Kota Bandung. Dan terakhir rumah sakit pendidikan utama kita 30 km dari sini. Kita bercita-cita sebetulnya semua mahasiswa Unisba itu mempunyai ya kompetensi, tambahan kompetensi gitu ya. Jadi kita ada 32 prodi dengan pasca ya, atau dengan kalau dengan S1-nya hanya 21 atau 22. Nah ini saya ke Kiki minta semuanya harus masuk skema ini gitu ya, di samping dengan instansi lain gitu. Dan kami mengerti juga bahwa tidak mungkin selesai dalam tempo secepat-cepatnya gitu ya, tapi bertahap saja mana yang bisa dilaksanakan. Kemudian juga pengembangan asesor maupun penambahan asesor terus dilaksanakan gitu ya, dan alhamdulillah upgrading kemudian penambahan juga rutin dilaksanakan oleh Unisba. Itu saja mungkin kata pengantar dari saya Pak Ade. Mohon maaf sekali lagi atas penghormatan yang kurang dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu yang memang sengaja kami undang dari teman-teman LSP SMK Bina Wisata. Karena kami Pak sejujurnya kekurangan SDM di BNSP ini, sehingga kami mencoba merangkai dalam suatu titik kota di mana sama-sama mengajukan permohonan yang sejenis, sehingga kami sependapat bahwa alangkah baiknya teman-teman SMK juga ikut dilakukan visitasi di Unisba gitu. Jadi dalam satu gerakan kita selesai semua. Terima kasih Pak Rektor atas undangannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan PRL. Nanti kita akan memotret semua dokumen-dokumen yang telah disiapkan sama Bu Kiki. Nanti apa saja yang memang kekurangannya, memang dinamika kompetensi di luar ini agak lumayan cepat Pak. Apalagi perkembangan kita tentang filosofi KKN ini di Indonesia ini masih kurang komitmen. Antara sektor pendidikan dan sektor industri ini sangat sulit. Belum saya sendiri
aslinya orang Kementerian Tenaga Kerja Pak yang ditempatkan di BNSP. Jadi saya memahami bagaimana kepentingan-kepentingan itu lahir antara desakan pendidikan, desakan industri, sehingga butuh suatu lembaga atau mediasi yang piawai dalam mengadaptasi kompetensi. Tetapi dengan ketentuannya harus satu sama lainnya konsisten dan komitmen dalam menjalankan. Kita mengenal bahwa ada perangkat kualifikasi nasional Indonesia. Antara lembaga pendidikan dan pengalaman kerja ini tidak match dari dulu. Kita mengenal link and match ya Pak Rektor, tapi sampai sekarang itu filosofi itu hilang. Nah, sekarang ini terbentur bagaimana BNSP itu membuat suatu strategi-strategi terobosan menjadi sebuah penghulu yang baik. Kita ingat dulu Bu Susi waktu mendapat gelar doktor ASEAN, dia tidak mau menerima dulu sebelum dia melakukan uji kompetensi. Karena Bu Susi membaca terkait dengan ketentuan PP 31 dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kalau secara pendidikan Bu Susi ini di levelnya level 2. Kalau kerangka KKN itu kan dari 1 sampai 9. Gelar doktor itu di levelingnya adalah leveling 9, 8 dan 9. Maka dia minta kepada BNSP untuk melakukan uji kompetensi dulu. Makanya BNSP kita bentuk namanya Panitia Teknik Uji Kompetensi untuk menguji Bu Susi. Kita buat instrumen ujinya, kita buat perangkat asesmennya, ternyata Bu Susi itu memenuhi kriteria sama seperti disertasi doktor di bidang kelautan dan perikanan. Makanya kita beri dia sertifikat kompetensi KKN ini level 9. Akhirnya Bu Susi itu mau menerima gelar doktor. Padahal di level pendidikan dia levelnya 2, SMP. Nah, seandainya Indonesia ini semua terbentuk kayak Bu Susi, maka perkawinan antara dua sisi gelap antara pendidikan dan pengalaman kerja itu selesai Pak. Tidak ada pemecahan satu sama lain, inline semuanya. Tapi industri juga harus komitmen. Kami juga tidak mau sekarang ini di Kementerian Tenaga Kerja ini semua lembaga pendidikan itu mencetak orang-orang, namun begitu selesai kenaker yang bisa karena pengangguran. Jadi filosofinya yang mendidik siapa, yang mencetak siapa, begitu nganggur larinya ke Kemnaker. Makanya Mas Menteri kita dulu, Mas Hanif itu menyampaikan Kemnaker ini the mystery of the problem. Semua masalah itu dinaker. Orang kawin cerai, nganggur akibat dia ditinggal istrinya, ditinggal suaminya, nganggur, larinya Kemnaker. Sekarang lagi SMK, bertambah lagi ke Kemnaker. Makanya kita sama-sama inline-kan, kita sama-sama introspeksi antara industri dan pendidikan, salahnya di mana gitu kan gitu. Jadi industri juga harus komitmen bahwa ini kita sudah menciptakan strategi tentang mekanisme uji kompetensi yang artinya beririsan dengan dinamika perkembangan teknologi yang ada di industri gitu Pak Rektor ya. Jadi itu Pak Rektor saya kira sekilas, mudah-mudahan kita ke depan semakin berkembang lahirnya LSP di tengah dunia pendidikan ini, sehingga kita juga sama-sama menyadarkan dan kita juga nanti mau mendorong industri juga harus komitmen. Jangan sampai nanti ke depan lulusan SMK yang tertinggi penganggurannya ditambah lulusan SMK yang tersertifikasi nanti. Jangan sampai terjadi masalah begitu. Saya kira itu Pak Rektor, nanti teman-teman akan memotret, akan membedah. Kita ini bukan auditor kayak BPK, bukan kayak inspektorat Pak. Saya tadi sampaikan LSP ini anak kandung BNSP. Ukuran kinerjanya BNSP itu ada di LSP. Tapi LSP kenapa kita lakukan audit? Karena penjaminan mutu terhadap profesi itu ada di LSP. Dan penjaminan mutu terhadap lembaga itu ada di BNSP. Maka kita penjaminan mutu lembaganya, kita berikan instrumen, dan penjaminan mutu terkait dengan kompetensi ada di LSP. Maka kita sama-sama saling koreksi. Saya gitu Pak Rektor, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk generasi kita, kompetensi kita agar semuanya berjalan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Biasanya link datanya itu pakai link atau laptop itu? Oh pakai link aja, link aja. Karena kan banyak ada pernak ada data dan sebagainya.
ada yang kalau baru kemarin itu 7 skema. Cuman kita ini mengajukan PRN-nya nambah skema yang verifikasi tahun lalu itu belum sempat di PRN karena kekurangan asesor. Tayangan untuk dipresentasikan pada saat waktu kemarin uji coba itu. Berarti bawahnya dari ASESI? Ya, jadi dari tugas laboratorium yang memang jadi kan kita sudah ada mata kuliah yang sejak awal tuh didesain sesuai dengan unit kompetensi yang ada di itu. Nah, dari hasil yang mereka ke lapangan itu kemudian dipresentasikan. Kami memang ada mata kuliah ini ada di 3 semester. Nah, datanya itu jadi kami koleksi oleh prodi maksudnya, dan disimpan di G Drive tadi Bu kalau untuk PWK ya. Karena belum tentu apa yang mereka kerjakan ketika uji kompetensi akan mendapatkan lokasi yang sama gitu. Cuman data-datanya kita kolek, si G Drive itu tetap yang kami berikan kemana pada uji kompetensi juga sama. Saya memberikan Oh iya. Verifikasi gitu misalkan ya gitu. Mau dikasih itu nggak di tulisan coret-coret aja Mbak Supra. Di KSTPS gitu ya. Kalau yang di KSTPS terbatas, tapi kalau di lembaga keuangan secara umum ya banyak gitu. Rata-rata diterbangkan gitu. Putus ya? Udah. Ada data putus? Yang ocupan asesor data anak. Asesornya namanya siapa diisi tinggal ya. Memenuhi persyarat memastikan keselanjutan nanti pada saat kan memenuhi persyaratan BNSP, oke. Internal penyelenggaraan sertifikasi menangani keluhan ISO 48 penyelenggaraan belum sertifikasi. Ada 3 SOP yang belum dimuat, dibuat saja SOP-nya. Jadi kalau misalnya Tapi di situ ya Pak? ada di sini, ada. Nanti kalau misalnya nggak ada contohnya, nanti kita contoh sama Mbak Rifah nggak apa-apa. Iya. Tapi diusaha dulu ya, dikerjakan dulu. Gitu ya. Kemudian yang kedua ini terkait persyaratan teknis TUK itu harus dipecah. Oke, seminggu selesai ya, tapi kasih waktu sama saya 1 bulan, tapi seminggu selesai. Kalau misalnya ada apa-apa kesulitan konsultasi, terus segera dibuat bahan plenonya. Nantinya kalau udah clear, saya anggap close, bahan pleno dibuat untuk kita ajukan ke pleno ya. Oh iya.